Nabi Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah, yaitu tahun di mana pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukannya tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kejadian ini terdapat di Al-Quran surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena wafat ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib dikenal dengan seorang yang dermawan walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut Nabi Muhammad SAW dapat berkembang tumbuh dengan pamannya. Sebelum menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, ibu yang menyusui Nabi padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir, yang memiliki kedudukan tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin memberikan wahyu pertama, Rasul mendapatkan sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Di situlah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah Al-Alaq ayat 1-5. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk umat manusia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Adapun orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harithsi, Ummum Aiman, Ali bin Abu Talib, dan Bilal bin Rabah. Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada zaman Rasulullah SAW di tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin, orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah, masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan selain memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan, semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggalkan di Mekah. Saat kondisi kaum muslimin sudah mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, barulah kewajiban zakat diberlakukan Nabi Muhammad SAW. Diberlakukan. Langsung mengutusnya Mu'adzin bin Jabal menjadi qadi di Yaman. Rasul pun diberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan, sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan. Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah SAW yakni binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang yang berharga seperti emas dan perak, selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair dan gandum, anggur kering, serta kurma. Namun kemudian berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerima untuk dikembangkan pada harta itu sendiri, yang dinamakan illat. Berdasarkan illat, itulah ditetapkan hukum zakat. Prinsip zakat diajarkan Rasulullah SAW mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim.
Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim. Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta, sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat Idul Adha. Dalam surat Al-Hajj ayat 36 tersebut dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban, tujuan dari kurban, cara menyembelih hewan kurban, waktu memakan daging kurban, dan orang-orang yang dapat memakan daging kurban. Selengkapnya tentang apa itu kurban. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap dan sentiapa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah. Itulah ringkasan kisah Rasul yang seharusnya kita ketahui. Terutama kita sebagai umat muslim, dengan mengetahui Rasulullah ini, kita dapat belajar dan menjadikan sebagai pedoman hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.